Halo sahabat dunia, tak terbatas, pernahkah Anda merasa lelah tanpa alasan yang jelas? Atau merasa seperti berjalan di tempat tanpa tujuan yang pasti? Mungkin saatnya Anda bertanya, apakah ada sesuatu yang perlu dilepaskan? Dalam perjalanan hidup, melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik. Mari kita bahas bersama, tanda-tanda yang menunjukkan Anda perlu melepaskan sesuatu demi kebahagiaan dan pertumbuhan jiwa Anda. Pernahkah Anda merasa lelah, tetapi bukan hanya lelah fisik karena banyak bekerja atau kurang tidur? Lelah yang ini lebih dalam, terasa seperti jiwa Anda menanggung beban berat yang tak terlihat. Itu yang disebut lelah emosional. Anda bangun pagi dengan perasaan yang tidak segar, menjalani hari dengan hati yang kosong, dan di malam hari Anda hanya ingin semuanya selesai tanpa tahu apa yang sebenarnya salah. Rasa lelah emosional seringkali menjadi tanda bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang menguras energi, baik secara sadar maupun tidak. Mungkin Anda terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, hubungan di mana Anda merasa terus-menerus berjuang untuk dipahami, namun tetap saja merasa kesepian. Atau bisa jadi Anda terjebak dalam kebiasaan buruk, seperti selalu menunda-nunda pekerjaan atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tidak jarang, lelah emosional juga datang dari pikiran negatif yang terus-menerus menguasai kepala Anda. Pikiran seperti, aku tidak cukup baik, atau aku tidak akan pernah berhasil, dapat menjadi racun yang merampas ketenangan jiwa Anda. Jadi, bagaimana cara mengetahui sumber kelelahan ini? Langkah pertama adalah mendengarkan diri sendiri. Tanyakan dengan jujur, apa yang sebenarnya membuatku merasa seperti ini? Apakah ini karena sesuatu yang sedang aku pertahankan, tetapi sebenarnya tidak lagi memberiku kebahagiaan? Jawaban mungkin tidak langsung datang, tetapi percayalah, hati Anda selalu tahu. Ketika Anda mulai mengenali apa yang menjadi sumber kelelahan, mungkin muncul ketakutan untuk melepaskannya. Wajar, kita cenderung merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah kita kenal, meskipun itu menyakitkan. Tetapi ingatlah, Anda tidak diciptakan untuk terus-menerus merasa lelah. Anda berhak untuk merasa ringan, bebas, dan bahagia. Melepaskan mungkin berarti mengakhiri hubungan yang sudah lama Anda pertahankan, berhenti melakukan kebiasaan buruk yang terasa sulit dihentikan, atau mencoba mengganti pola pikir negatif dengan yang lebih positif. Ini tidak akan mudah, tetapi langkah kecil ke arah itu dapat membawa perubahan besar. Percayalah, rasa lelah Anda adalah pesan dari tubuh dan jiwa Anda. Dengarkan dan beranilah untuk membuat perubahan, karena Anda layak merasa damai. Hidup adalah tentang berkembang, tumbuh, dan bergerak maju. Tapi bagaimana jika Anda merasa seperti tidak kemana-mana? Seperti berjalan di tempat, mengulangi hari yang sama, tanpa ada perubahan berarti. Itu adalah tanda bahwa mungkin ada sesuatu dalam hidup Anda yang menghalangi pertumbuhan. Pertumbuhan bisa terjadi dalam berbagai aspek, dalam hubungan, pekerjaan, atau bahkan cara Anda memandang dunia. Namun ketika Anda terus-menerus merasa stagnan, itu adalah alarm yang perlu Anda dengar. Misalnya dalam hubungan, apakah Anda merasa bahwa hubungan tersebut tidak lagi membawa kebahagiaan atau saling mendukung? Atau mungkin Anda terjebak dalam pekerjaan yang sama bertahun-tahun tanpa merasa ada perkembangan, baik dalam keterampilan maupun kebahagiaan Anda. Ketika tidak ada pertumbuhan, Anda mungkin mulai merasa bosan, kehilangan semangat, atau bahkan merasa tidak berharga. Ini adalah tanda bahwa Anda perlu mengevaluasi apa yang sedang terjadi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini yang aku inginkan? Apakah ini membawa aku lebih dekat pada versi terbaik dari diriku sendiri? Namun tidak adanya pertumbuhan seringkali sulit untuk diakui. Kadang kita merasa takut untuk berubah karena perubahan berarti keluar dari zona nyaman. Tapi perlu Anda ingat, zona nyaman seringkali adalah jebakan. Ia terasa aman, tetapi ia juga bisa menjadi tempat di mana potensi Anda terpenjara. Untuk mulai bergerak maju, Anda perlu membuka diri pada kemungkinan baru. Mungkin Anda perlu mencoba hal baru dalam pekerjaan Anda,
mencari lingkungan yang mendukung, atau mengubah cara Anda melihat kehidupan. Percayalah, meskipun perubahan terasa menakutkan di awal, hasil akhirnya hampir selalu sepadan. Pertumbuhan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan apa yang tidak lagi memberi Anda energi, cinta, atau harapan. Lepaskan beban yang menghalangi langkah Anda dan biarkan diri Anda menemukan apa yang benar-benar membuat Anda hidup. Karena hidup adalah perjalanan dan perjalanan itu harus membawa Anda menuju tempat yang lebih baik. Jangan takut untuk melangkah maju. Anda tidak diciptakan untuk tetap di tempat. Anda diciptakan untuk berkembang. Pernahkah Anda merasa seperti berada dalam ruang kecil tanpa pintu keluar? Anda mungkin menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi ada perasaan tertekan, seolah-olah ada tembok yang menahan Anda untuk melangkah lebih jauh. Perasaan ini dikenal sebagai perasaan terjebak, dan seringkali menjadi tanda bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang menahan Anda dari kebebasan sejati. Perasaan terjebak bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda terjebak dalam pekerjaan yang tidak lagi memberi semangat, tetapi Anda tetap bertahan karena takut kehilangan stabilitas finansial. Atau mungkin Anda merasa terjebak dalam hubungan yang sudah kehilangan makna, tetapi sulit untuk dilepaskan karena ikatan emosional atau tanggung jawab. Terkadang perasaan terjebak bukan karena faktor eksternal, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Pikiran negatif, rasa takut gagal, atau bahkan pola pikir, "Aku tidak punya pilihan lain," bisa menjadi penjara yang mengurung Anda. Namun Anda harus tahu bahwa perasaan terjebak ini tidak permanen. Itu adalah panggilan untuk perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia menjawab panggilan tersebut? Melepaskan situasi yang membuat Anda terjebak tidak hanya berarti keluar dari sesuatu yang tidak sehat, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bebas dan bermakna. Ya, langkah pertama seringkali terasa menakutkan. Akan ada banyak bagaimana kalau yang muncul di kepala Anda. Namun di sisi lain dari rasa takut itu adalah kebebasan. Mulailah dengan langkah kecil. Evaluasi situasi Anda dengan jujur. Apa yang sebenarnya membuat Anda merasa terjebak? Apakah itu sesuatu yang benar-benar tidak bisa diubah? Atau apakah itu hanya rasa takut yang memperbesar masalah? Ketika Anda berani menghadapi kenyataan, Anda akan menyadari bahwa banyak dari tembok yang mengurung Anda hanyalah ilusi. Ingat, hidup ini bukan tentang merasa terkurung, tetapi tentang merasakan kebebasan untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Beranilah untuk melepaskan apa yang menahan Anda, dan lihat bagaimana dunia ini sebenarnya penuh dengan kemungkinan. Kebahagiaan sejati adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Itu adalah perasaan damai, ringan, dan penuh syukur yang muncul ketika hati Anda selaras dengan apa yang Anda jalani. Namun, apa yang terjadi ketika kebahagiaan itu hilang? Ketika sesuatu yang dulu membuat Anda tersenyum kini malah menjadi beban yang menyakitkan? Ketika kebahagiaan sejati hilang, itu adalah tanda bahwa Anda perlu mengevaluasi ulang apa yang sedang Anda pertahankan. Mungkin Anda bertahan dalam hubungan yang dulu penuh cinta, tetapi kini hanya ada argumen dan kekecewaan. Atau mungkin Anda tetap menjalani pekerjaan yang dulu membanggakan, tetapi kini hanya terasa seperti rutinitas kosong. Hilangnya kebahagiaan sejati juga bisa disebabkan oleh harapan yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Anda mungkin terus berharap bahwa sesuatu akan berubah, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa situasi itu sudah tidak lagi membawa kebaikan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita seringkali tetap bertahan? Jawabannya adalah karena kita takut akan kehilangan. Tetapi, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah yang Anda takutkan kehilangan itu benar-benar bernilai? Atau apakah itu hanya ilusi dari kebahagiaan yang dulu ada? Melepaskan sesuatu yang tidak lagi membawa kebahagiaan bukan berarti Anda gagal. Itu berarti Anda cukup berani untuk memilih kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Berani melepaskan adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri dan kebahagiaan Anda. Mulailah dengan mengenali apa yang membuat Anda kehilangan kebahagiaan. Jangan takut untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak lagi berfungsi dalam hidup Anda. Setelah itu, perlahan-lahan beranilah untuk melepaskan. Percayalah,
Dengan setiap langkah yang Anda ambil untuk melepaskan, Anda memberi ruang bagi kebahagiaan sejati untuk kembali. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak lagi memberi kebahagiaan. Anda layak mendapatkan hidup yang penuh dengan senyuman, cinta, dan kedamaian. Jangan takut untuk memilih jalan yang membawa Anda ke sana. Rasa takut adalah emosi yang wajar dan seringkali membantu kita menghindari bahaya. Namun ketika rasa takut menjadi berlebihan, ia dapat berubah menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Rasa takut ini seringkali muncul ketika kita berpikir untuk melepaskan sesuatu, entah itu pekerjaan, hubungan, atau bahkan pola pikir yang sudah lama kita pegang. Mungkin Anda pernah berpikir seperti ini, bagaimana jika aku tidak bisa menemukan yang lebih baik? Atau, bagaimana jika aku gagal setelah melepaskan ini? Pikiran-pikiran seperti ini adalah cerminan dari rasa takut yang berlebihan, yang seringkali membuat kita bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sehat atau tidak membahagiakan. Rasa takut ini berakar pada ketidakpastian. Manusia secara alami menyukai kepastian dan kenyamanan, meskipun kenyamanan itu sebenarnya menyakitkan. Tetapi, hidup ini penuh dengan perubahan, dan di balik ketidakpastian, seringkali terdapat peluang besar untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Mari kita pahami lebih dalam. Ketika Anda menghadapi ketakutan, itu bukan berarti Anda lemah. Ketakutan adalah bagian dari diri Anda yang mencoba melindungi Anda dari rasa sakit. Namun penting untuk menyadari bahwa tidak semua ketakutan itu rasional. Banyak ketakutan yang kita rasakan hanyalah bayangan dari pikiran kita sendiri, bukan kenyataan. Untuk mengatasi rasa takut berlebih, langkah pertama adalah mengenalinya. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah rasa takut ini beralasan atau hanya karena aku takut melangkah ke hal yang belum aku kenal? Setelah itu, hadapilah ketakutan Anda secara bertahap. Anda tidak perlu langsung melompat keluar dari zona nyaman Anda, tetapi ambil langkah kecil menuju perubahan. Ingat, kebahagiaan sejati seringkali menunggu di balik rasa takut itu. Ketika Anda berani melangkah keluar dari batasan yang dibuat oleh ketakutan, Anda akan menemukan kebebasan, kedamaian, dan potensi diri yang sebenarnya. Jadi jangan biarkan rasa takut menghalangi Anda untuk menjalani hidup yang Anda impikan. Percayalah, Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan, dan di balik setiap ketakutan, ada peluang untuk menemukan versi terbaik dari diri Anda. Dalam setiap hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan, teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja, rasa dihargai adalah fondasi penting. Ketika Anda merasa dihargai, Anda merasa dilihat, didengar, dan diakui sebagai individu yang berharga. Tetapi bagaimana jika rasa itu hilang? Bagaimana jika Anda merasa bahwa keberadaan Anda tidak lagi berarti bagi orang lain? Rasa tidak dihargai seringkali muncul secara perlahan. Awalnya mungkin hanya hal-hal kecil, seperti pendapat Anda yang diabaikan, usaha Anda yang dianggap remeh, atau waktu Anda yang tidak dihormati. Namun jika hal ini terus terjadi, rasa sakitnya bisa menjadi beban emosional yang besar. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tetap bertahan dalam hubungan di mana kita tidak dihargai? Alasan yang paling umum adalah harapan. Kita berharap bahwa orang lain akan berubah, bahwa mereka akan mulai menghargai kita suatu hari nanti. Namun harapan tanpa tindakan seringkali hanya membuat kita semakin terluka. Melepaskan hubungan di mana Anda tidak dihargai bukan berarti Anda menyerah. Itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada siapapun yang tidak mampu melihatnya. Ketika Anda tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, Anda sebenarnya sedang mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup berharga untuk mendapatkan yang lebih baik. Jika Anda merasa tidak dihargai, mulailah dengan berbicara secara jujur. Sampaikan perasaan Anda kepada orang tersebut. Namun jika setelah mencoba berkomunikasi tidak ada perubahan, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut mungkin tidak lagi layak untuk dipertahankan. Ingat, Anda pantas untuk dihargai. Anda pantas untuk dikelilingi oleh orang-orang yang melihat nilai Anda, mendukung Anda, dan menghormati Anda.
Ketika Anda melepaskan hubungan yang tidak menghargai Anda membuka pintu untuk hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak menghargai Anda. Beranilah untuk melepaskan dan percayalah bahwa Anda akan menemukan kebahagiaan sejati bersama mereka yang benar-benar melihat dan menghargai Anda. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup. Ketika kita bersyukur, kita mengakui kebaikan yang ada di sekitar kita, baik yang besar maupun kecil. Syukur memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan kemampuan untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih positif. Namun apa yang terjadi ketika rasa syukur itu hilang? Hilangnya rasa syukur seringkali menjadi tanda bahwa sesuatu telah kehilangan maknanya dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah merasa seperti ini. Anda dulu sangat antusias dengan pekerjaan Anda, tetapi sekarang hanya ada rasa jenuh. Atau mungkin Anda pernah begitu mencintai hubungan Anda, tetapi sekarang hanya merasa kesal atau apatis. Ketika rasa syukur tidak lagi hadir, itu menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang Anda jalani dan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Terkadang, hilangnya rasa syukur bukan karena sesuatu yang salah secara langsung, tetapi karena kita terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak lagi berkembang. Perasaan ini bisa menjadi isyarat bahwa sudah waktunya untuk melepaskan dan mencari makna baru. Namun penting untuk diingat bahwa rasa syukur juga bisa hilang karena kita tidak memberi ruang untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Dalam dunia yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk berhenti sejenak dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi, sebelum memutuskan untuk melepaskan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar kehilangan rasa syukur, atau saya hanya perlu kembali menghargai hal-hal kecil yang ada? Jika Anda menyadari bahwa hal tersebut benar-benar telah kehilangan maknanya, maka melepaskan mungkin adalah langkah terbaik. Melepaskan bukan berarti tidak menghargai apa yang pernah Anda miliki, tetapi menghormati perjalanan hidup Anda yang terus berkembang. Dengan melepaskan, Anda memberi ruang bagi hal-hal baru yang dapat kembali membawa rasa syukur dalam hidup Anda. Ingat, hidup ini adalah tentang menemukan makna dan kebahagiaan. Ketika rasa syukur hilang, jangan takut untuk mencari kembali makna itu. Bahkan jika itu berarti harus melepaskan sesuatu yang pernah Anda hargai. Pernahkah Anda merasa bahwa tubuh Anda mulai berbicara ketika pikiran Anda terlalu berat? Sakit kepala yang tidak kunjung hilang, sulit tidur, atau bahkan rasa lelah yang terus-menerus adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Pikiran dan tubuh kita saling terhubung, dan ketika ada tekanan emosional atau mental yang terlalu besar, tubuh kita seringkali menjadi korban pertama. Ketika kesehatan Anda terganggu, itu adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak orang mungkin berpikir bahwa stres hanya ada di kepala, tetapi pada kenyataannya, stres dapat berdampak langsung pada tubuh. Misalnya, hubungan yang toksik atau pekerjaan yang membuat Anda terus merasa cemas dapat memicu masalah seperti gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, atau bahkan penyakit kronis. Tubuh Anda adalah sekutu terdekat Anda. Ia selalu mencoba memberitahu Anda apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda, baik secara fisik maupun emosional. Jadi ketika Anda mulai merasa bahwa sesuatu dalam hidup Anda sedang merusak kesehatan Anda, jangan anggap remeh. Langkah pertama adalah mengenali apa yang menjadi sumber gangguan tersebut. Apakah itu tekanan dari pekerjaan, hubungan yang penuh konflik, atau mungkin kebiasaan hidup yang tidak sehat? Setelah Anda mengenali sumbernya, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh tubuhku? Melepaskan sesuatu yang merusak kesehatan Anda bukan hanya soal menjaga tubuh Anda tetap sehat, tetapi juga menghormati kehidupan Anda secara keseluruhan. Tanpa kesehatan yang baik, sulit untuk menikmati apapun dalam hidup. Oleh karena itu, menjadikan kesehatan sebagai prioritas bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Mungkin Anda perlu menetapkan batasan dalam pekerjaan, mengakhiri hubungan yang menyakitkan, atau mengubah gaya hidup Anda.
Langkah ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada apapun yang membuat Anda menderita. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah rumah Anda. Ketika Anda menjaga tubuh Anda dengan baik, pikiran dan jiwa Anda juga akan merasa lebih damai. Jangan biarkan apapun atau siapapun merusak kesehatan Anda. Anda layak untuk hidup sehat, bahagia, dan bebas dari beban yang tidak perlu. Hidup adalah tentang harmoni. Ketika semua aspek pekerjaan, keluarga, hubungan, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri berjalan seimbang, kita merasa damai dan terpenuhi. Namun, apa yang terjadi jika salah satu aspek mengambil terlalu banyak ruang hingga mengabaikan yang lain? Ketidakseimbangan inilah yang sering menjadi tanda bahwa Anda perlu mengevaluasi ulang prioritas Anda. Ketidakseimbangan bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan kesehatan atau hubungan dengan orang terdekat. Atau sebaliknya, Anda terlalu terjebak dalam hubungan hingga melupakan impian dan tujuan pribadi. Ketika ini terjadi, Anda mungkin merasa lelah, tidak puas, atau bahkan kehilangan diri sendiri di tengah tuntutan yang terus datang. Ketidakseimbangan seringkali muncul tanpa disadari. Kita mungkin berpikir bahwa mengejar karier atau mendukung orang lain adalah hal yang baik, tetapi jika itu dilakukan dengan mengorbankan aspek penting lainnya, maka itu bisa menjadi masalah. Hidup yang seimbang bukan berarti setiap aspek mendapat waktu yang sama, tetapi setiap aspek mendapat perhatian yang cukup, sehingga Anda merasa utuh dan damai. Untuk mengenali ketidakseimbangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sering merasa lelah atau tertekan? Apakah ada aspek hidup saya yang terlalu saya abaikan? Apakah saya merasa bahwa waktu saya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan saya? Jika jawabannya adalah ya, maka sudah saatnya Anda mengevaluasi ulang bagaimana Anda membagi waktu, energi, dan perhatian Anda. Ingat, Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Prioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan berikan perhatian lebih pada aspek yang mungkin selama ini Anda abaikan. Melepaskan sesuatu yang membuat hidup Anda tidak seimbang adalah langkah penting menuju kebahagiaan dan kesehatan emosional. Anda tidak harus merasa bersalah untuk berkata tidak pada hal-hal yang terlalu membebani Anda. Dalam jangka panjang, menjaga keseimbangan adalah investasi terbaik untuk kesejahteraan Anda. Rasa marah adalah emosi yang wajar. Namun, ketika marah menjadi sesuatu yang terpendam dan muncul tanpa alasan jelas, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang tidak sehat. Rasa marah yang terpendam seringkali berasal dari akumulasi frustrasi, kekecewaan, atau ketidakpuasan yang tidak pernah disampaikan atau diselesaikan. Mungkin Anda merasa marah karena terus-menerus diabaikan dalam hubungan, tetapi Anda tidak pernah mengungkapkannya. Atau mungkin Anda merasa tidak dihargai di tempat kerja, tetapi Anda menahan diri untuk tidak membahasnya karena takut akan konsekuensinya. Ketika perasaan ini terus dibiarkan, mereka berubah menjadi kemarahan yang terpendam yang dapat merusak kesehatan emosional Anda. Rasa marah yang terpendam seringkali muncul dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti perasaan mudah tersinggung terhadap hal-hal kecil, kebencian terhadap seseorang atau sesuatu tanpa alasan yang jelas, rasa cemas atau tegang yang tidak hilang. Untuk mengatasi rasa marah yang terpendam, langkah pertama adalah mengenali sumbernya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Apakah saya merasa ada ketidakadilan yang belum terselesaikan? Apakah saya menahan diri untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang penting? Setelah Anda memahami sumbernya, mulailah mencari cara untuk menyelesaikannya. Jika rasa marah Anda berasal dari hubungan, cobalah untuk berbicara secara jujur dengan orang tersebut. Jika itu berasal dari pekerjaan, pertimbangkan untuk mencari solusi yang lebih sehat atau bahkan mempertimbangkan perubahan karier. Namun jika situasi tersebut tidak dapat diubah, mungkin sudah saatnya untuk melepaskan.
Melepaskan tidak berarti melarikan diri, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan dan ketidakpuasan menguasai hidup Anda. Ketika Anda melepaskan sesuatu yang membuat Anda terus marah, Anda memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk kembali masuk ke dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa hidup terlalu singkat untuk terus terjebak dalam rasa marah yang tidak terselesaikan. Anda berhak untuk hidup dengan tenang dan bahagia. Beranilah untuk menghadapi, menyelesaikan, dan jika perlu, melepaskan apapun yang membuat Anda terjebak dalam emosi negatif ini. Ketergantungan emosional seringkali terlihat seperti cinta atau perhatian, tetapi pada kenyataannya, ini adalah bentuk keterikatan yang tidak sehat. Ketika Anda merasa tidak bisa hidup tanpa seseorang atau sesuatu, itu mungkin menjadi tanda bahwa hubungan atau kebiasaan tersebut sudah tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Ketergantungan emosional biasanya terjadi ketika kita mengandalkan orang lain atau suatu kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan emosional yang sebenarnya bisa kita penuhi sendiri. Contohnya, Anda mungkin terus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut sendirian. Atau Anda terus-menerus mencari pelarian dalam kebiasaan tertentu, seperti belanja berlebihan atau konsumsi berlebihan, karena merasa kosong secara emosional. Masalah utama dengan ketergantungan emosional adalah bahwa hal ini membuat Anda kehilangan kendali atas kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Anda menyerahkan kekuatan Anda kepada sesuatu atau seseorang, sehingga Anda merasa tidak berdaya tanpa mereka. Padahal kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri Anda sendiri, bukan dari luar. Untuk mengatasi ketergantungan emosional, langkah pertama adalah menyadarinya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa cemas atau takut kehilangan ini? Apakah saya sering merasa bahwa saya tidak cukup baik tanpa hal ini dalam hidup saya? Apakah saya mengorbankan kebahagiaan atau kesehatan saya demi mempertahankan hal ini? Setelah menyadarinya, mulailah membangun kemandirian emosional. Ini tidak berarti Anda harus hidup tanpa orang lain atau sepenuhnya mandiri, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan di mana Anda merasa utuh dengan atau tanpa hal tersebut. Carilah cara untuk memperkuat hubungan dengan diri sendiri, seperti melalui refleksi diri, meditasi, atau berbicara dengan seseorang yang dapat membantu Anda memahami perasaan Anda. Melepaskan ketergantungan emosional bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah langkah penting untuk mencapai kedewasaan emosional. Ketika Anda belajar untuk hidup tanpa terlalu bergantung pada sesuatu atau seseorang, Anda akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup Anda sendiri. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berubah, meskipun kita sudah mencoba segalanya. Baik itu hubungan, pekerjaan, atau situasi lainnya, jika Anda telah berusaha sebaik mungkin, namun tidak ada tanda-tanda perubahan, itu adalah sinyal bahwa mungkin sudah waktunya untuk melangkah pergi. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk perubahan bisa sangat sulit, terutama jika Anda telah banyak berinvestasi secara emosional, waktu, atau usaha. Namun terus bertahan dalam situasi yang tidak berubah, seringkali hanya akan membuat Anda merasa frustrasi, lelah, dan kehilangan harapan. Tanda-tanda bahwa tidak ada harapan untuk perubahan meliputi, Anda merasa seperti sedang berbicara dengan tembok ketika mencoba menyelesaikan masalah. Perubahan kecil terjadi, tetapi tidak pernah bertahan lama. Orang lain atau situasi tersebut menunjukkan sikap yang tidak mau berkompromi atau tidak peduli. Anda terus merasa kecewa meskipun sudah menurunkan harapan. Menerima kenyataan ini bukan berarti Anda gagal. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda cukup berani untuk menghadapi kebenaran dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika Anda berada dalam situasi seperti ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin terus menghabiskan energi saya untuk sesuatu yang tidak akan berubah, atau saya lebih baik menggunakannya untuk hal lain yang lebih berarti? Melepaskan bukanlah tanda kelemahan,
melainkan bukti kekuatan. Ketika Anda melepaskan sesuatu yang tidak dapat diubah, Anda membuka ruang dalam hidup Anda untuk peluang baru, hubungan yang lebih baik, dan pengalaman yang lebih membahagiakan. Ingat, hidup ini adalah perjalanan. Tidak semua jalan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan, dan tidak apa-apa untuk mengambil jalan yang berbeda. Berani melepaskan sesuatu yang tidak akan berubah adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih penuh harapan. Kepercayaan diri adalah salah satu fondasi penting untuk menjalani hidup yang bahagia dan bermakna. Ketika kita percaya pada diri sendiri, kita mampu menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Namun, ada kalanya sesuatu dalam hidup kita justru melemahkan rasa percaya diri ini. Mungkin itu adalah hubungan yang membuat Anda merasa tidak cukup baik, atau pekerjaan yang terus-menerus merendahkan kemampuan Anda, atau bahkan kebiasaan negatif yang membuat Anda merasa gagal setiap kali melakukannya. Apapun penyebabnya, ketika sesuatu mulai membuat Anda meragukan diri sendiri, itu adalah tanda bahwa hal tersebut tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda. Penurunan kepercayaan diri seringkali terjadi perlahan. Awalnya Anda mungkin merasa sedikit ragu atau cemas. Namun seiring waktu, perasaan itu berkembang menjadi ketakutan, keraguan, atau bahkan rasa tidak berharga. Ini bisa membuat Anda merasa terjebak, kehilangan arah, dan sulit untuk melangkah maju. Untuk mengenali apakah sesuatu sedang menurunkan kepercayaan diri Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa lebih baik atau lebih buruk tentang diri saya sendiri ketika berada di situasi ini? Apakah saya terus-menerus merasa tidak cukup baik atau tidak dihargai? Apakah saya menghindari peluang atau tantangan karena takut gagal? Jika jawabannya adalah ya, maka sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan, pekerjaan, atau kebiasaan yang ada. Melepaskan sesuatu yang merusak kepercayaan diri Anda mungkin terasa sulit, tetapi itu adalah langkah yang diperlukan untuk kembali menemukan rasa percaya pada diri sendiri. Ingat, Anda layak berada di tempat di mana Anda dihargai, didukung, dan dihormati. Melepaskan sesuatu yang membuat Anda merasa kecil bukanlah kekalahan, itu adalah bentuk keberanian. Ketika Anda memilih untuk melangkah pergi, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menemukan sesuatu yang benar-benar mendukung dan membangun Anda. Kita semua pernah membuat alasan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak sehat bagi kita. Mungkin ini akan membaik dengan waktu, ini hanya fase, atau saya tidak bisa melepaskannya karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Membuat alasan seperti ini adalah cara kita mencoba meyakinkan diri sendiri untuk tetap bertahan, meskipun hati kecil kita tahu bahwa itu mungkin bukan keputusan terbaik. Ketika Anda terus-menerus mencari alasan untuk mempertahankan sesuatu, ini adalah tanda bahwa Anda sedang melawan kebenaran dalam diri Anda sendiri. Alasan-alasan itu menjadi semacam pelindung yang kita gunakan untuk menghindari rasa takut atau rasa sakit yang mungkin muncul ketika melepaskan sesuatu. Namun alasan-alasan ini juga bisa menjadi penghalang yang membuat Anda tetap terjebak. Semakin lama Anda bertahan dengan alasan, semakin sulit untuk keluar dari situasi yang sebenarnya sudah tidak sehat. Anda mungkin merasa semakin frustrasi, kehilangan energi, dan bahkan mulai meragukan intuisi Anda sendiri. Untuk mengenali apakah Anda sedang membuat alasan, tanyakan pada diri sendiri. Apakah alasan ini benar-benar logis atau hanya untuk menghindari rasa sakit? Apakah saya merasa lega atau semakin tertekan setiap kali membuat alasan ini? Apakah saya sudah mencoba segala cara tetapi hasilnya tetap sama? Jika Anda menyadari bahwa alasan-alasan ini hanyalah cara untuk menghindari kenyataan, maka saatnya untuk berhenti. Berhenti mencari alasan dan mulailah menghadapi kebenaran. Melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai bukan berarti Anda menyerah, itu berarti Anda memilih untuk berhenti membohongi diri sendiri dan mulai menjalani hidup dengan lebih jujur. Mungkin akan ada rasa sakit atau ketakutan di awal, tetapi dengan waktu,
Anda akan menyadari bahwa melepaskan adalah keputusan yang membebaskan. Anda akan merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih siap untuk menerima hal-hal baru yang lebih baik dalam hidup Anda. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan dan alasan. Percayalah pada intuisi Anda, dan beranilah untuk melepaskan apapun yang tidak lagi melayani Anda. Dalam hidup yang penuh dengan kebisingan, terkadang kita melupakan salah satu panduan paling kuat yang kita miliki, suara hati. Suara hati adalah panggilan lembut dari dalam diri yang berbicara kepada kita dengan kejujuran tanpa syarat. Ketika Anda mendengarnya berkata, "Cukup," itu adalah tanda bahwa sesuatu dalam hidup Anda perlu diakhiri atau dilepaskan. Suara hati ini tidak datang dengan teriakan, melainkan dalam keheningan. Itu mungkin terasa seperti dorongan untuk berhenti, perasaan yang tidak bisa diabaikan, atau intuisi yang terus muncul meskipun Anda mencoba melawannya. Ini adalah bentuk komunikasi terdalam antara Anda dan jiwa Anda sendiri, meminta Anda untuk memperhatikan apa yang benar-benar Anda butuhkan. Namun mendengarkan suara hati tidak selalu mudah. Dunia di sekitar kita seringkali dipenuhi dengan pendapat, harapan, dan tekanan dari orang lain. Kita takut mengecewakan, takut terlihat gagal, atau bahkan takut menghadapi ketidakpastian yang datang setelah melepaskan. Tapi ingatlah, hati Anda tidak pernah berbohong. Tanda-tanda bahwa suara hati Anda berkata, "Cukup" meliputi Anda merasa damai ketika memikirkan untuk melepaskan sesuatu, meskipun itu sulit. Ada perasaan mendalam bahwa Anda sudah memberikan yang terbaik, tetapi itu tetap tidak cukup. Anda merasakan dorongan yang kuat untuk mencari jalan baru, meskipun jalannya belum terlihat jelas. Mendengarkan suara hati memerlukan keberanian, tetapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ketika Anda mengikuti panggilan ini, Anda menghormati diri sendiri dan perjalanan hidup Anda. Anda mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti Anda, di luar apa yang sudah tidak lagi melayani Anda. Dalam proses ini, penting untuk mempercayai bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi menciptakan ruang untuk hal-hal baru. Suara hati Anda adalah kompas yang akan menuntun Anda ke tempat yang lebih baik, lebih damai, dan lebih sesuai dengan diri Anda yang sejati. Hati Anda adalah sahabat sejati Anda. Dengarkanlah dan biarkan itu memandu Anda menuju kehidupan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan. Melepaskan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Ketika Anda berani melepaskan, Anda sebenarnya memberi diri Anda hadiah terbesar. Kebebasan untuk tumbuh, berubah, dan menemukan apa yang benar-benar Anda butuhkan. Ingatlah bahwa setiap tanda yang telah kita bahas, dari rasa lelah emosional hingga suara hati yang berkata, "Cukup," adalah panggilan lembut dari semesta, meminta Anda untuk mengambil langkah yang mungkin terasa berat tetapi penuh dengan kemungkinan. Dalam proses melepaskan, jangan lupa untuk berbaik hati pada diri sendiri. Terimalah bahwa tidak semua hal dirancang untuk bertahan selamanya, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani Anda bukan berarti Anda gagal, melainkan bahwa Anda cukup berani untuk memilih kehidupan yang lebih baik. Ketika Anda berani berkata, "Aku siap melepaskan," Anda membuka pintu menuju perjalanan baru yang lebih damai, lebih bermakna, dan penuh dengan peluang. Percayalah, di balik setiap akhir, selalu ada awal baru yang menunggu untuk Anda jalani.